Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang sudah seharusnya kita waspadai, yang sudah seharusnya kita berhati-hati dalam hal tersebut, yaitu penggunaan gadget atau penggunaan handphone. Mengapa kita harus waspada? Mengapa kita harus berhati-hati dalam menggunakan handphone atau gadget? Karena jika boleh diilustrasikan atau jika boleh digambarkan bahwa gadget itu seperti halnya pisau yang bermata dua. Bahwasanya handphone, smartphone, atau yang semisalnya itu bisa disamakan atau bisa diumpamakan sebagaimana halnya pisau yang bermata dua. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa terkadang handphone yang kita gunakan, smartphone yang kita gunakan, gadget yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa menghantarkan kita kepada hal-hal yang baik dan juga bisa menghantarkan kita kepada hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita pandai, kita cerdas dalam menggunakan handphone yang kita miliki. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya handphone bisa memberikan manfaat untuk kita jika ia digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Semisal untuk menyampaikan ilmu, meng-share atau membagikan video-video pengajian, video-video yang bermanfaat, untuk menulis suatu hal yang menambah wawasan kita dalam keislaman dan yang semisalnya. Handphone ini akan mengarahkan kita untuk hal-hal yang bermanfaat jika kita gunakan dalam hal kebaikan. Dan bisa jadi hal tersebut akan menjadi pahala jariah yang akan terus mengalir hingga hari akhir nanti. Karena ini termasuk ilmu yang bermanfaat yang disebarkan kepada masyarakat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan in qada'a anhu 'amaluhu illa min salasah." Apabila salah seorang hamba dia meninggal dunia, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3. Jadi ketika seorang hamba dia meninggal, dia mati, amalannya akan terputus semuanya. Illa min salasah, kecuali 3. Apa saja itu? Illa min shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah. 3 amalan ini yang akan terus mengalir kepada seorang hamba yang telah meninggalkan dunia, yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu bermanfaat yang dia sebarkan. Ilmu bermanfaat yang dia sebarkan. Nah, ilmu ini akan memberikan dia manfaat baik di dunia maupun di akhirat, yang akan terus mengalir hingga hari kiamat nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu awaladin salih yad'u lah, anak saleh yang mendoakannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita menggunakan HP kita, gadget kita, smartphone kita untuk hal-hal yang baik supaya kita bisa meraih pahala yang terus mengalir meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini. Ini yang pertama. Jika HP kita, smartphone kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, jika HP kita digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hal ini akan menjadi malapetaka bagi kita.
akan menjadi bumerang yang akan menghancurkan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh hal-hal buruk yang kita lakukan melalui smartphone kita, yang kita lakukan melalui HP kita. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, kita menebarkan fitnah. Yang kedua, contoh lain, kita menge-share video-video yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga menontonnya, menonton suatu hal, video, potongan video yang mana di dalamnya penuh dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika kita sampai membagikannya kepada orang yang banyak. Maka bisa jadi ini akan menjadi malapetaka bagi kita. Ini bisa menghancurkan kita, membinasakan kita baik di dunia maupun di akhirat, dan akan menjadikan dosa jariah yang akan terus bertambah hingga hari akhir nanti. Simaklah sabda Nabi SAW dalam sebuah riwayat di mana beliau pernah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih." Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mencontohkan suatu hal buruk dalam agama Islam ini, kana alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. Maka dia akan mendapatkan dosa yang dia lakukan dan juga dosa orang-orang yang mengikuti keburukan yang dia contohkan. Subhanallah. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Kita menanggung dosa kita saja itu sangat berat. Lalu bagaimana jika dosa orang lain ditimpakan kepada kita dan kita menanggungnya? Fanas'alullah as-salama wal afiyah wa na'udzubillahi min dzalik. Para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita harus lebih bijak dalam menggunakan smartphone atau gadget yang kita miliki. Jangan sampai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini menjadi bumerang, menjadi hal yang akan menjatuhkan kita, membinasakan kita di dunia maupun di akhirat. Ingat, segala nikmat yang kita dapatkan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa kenikmatan sehat, kemudian alat-alat fasilitas yang Allah mudahkan, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang telah kalian dapatkan. Ya. Dan ingatlah pula wahai para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan melakukan hal-hal yang buruk melalui smartphone kita, melalui gadget kita, ingat bahwasanya pendengaran, penglihatan, apa yang kita lakukan akan ditanya nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Bahwasanya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang akan membuat kita berhenti untuk melakukan perbuatan yang buruk ketika kita menggunakan smartphone kita, selain menyimak firman-firman Allah Subhanahu wa taala tadi, mungkin perkataan ulama ini yang terakhir bisa akan menyadarkan kita jika kita ingat ketika kita akan melakukan keburukan melalui smartphone kita. Bahwasanya sebagian ulama ada yang mengatakan, idza aradta au in aradta an ta'lama qadra ma an'ama Allahu 'alaika faqbid 'ainaika. Apabila engkau menginginkan, apabila engkau ingin tahu betapa luasnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, maka pejamkanlah matamu. Pejamkanlah penglihatanmu dari berbagai macam kenikmatan yang ada di dunia ini. Dengan memejamkan mata kita, maka kita akan melihat sesuatu yang sangat gelap, yang hitam, dan itu akan menyadarkan kita betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia berikan kepada kita. Maka sekali lagi, mari kita lebih bijak lagi dalam menggunakan smartphone,
gadget kita, HP kita atau yang lainnya, sehingga kita bisa meraih amalan-amalan soleh yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Hadza ma aqulu lakum, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.